Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mystery Hachu. Nah, selamat datang untuk teman-teman semuanya. Selamat mendengarkan cerita ini. Dan by the way, ini cerita pertama saya di channel ini. Bantu subscribe dan like video ini. Oke guys, lanjut di videonya. Bye. Di video ini kita bakalan ngikutin perjalanan seorang anak yang tiba-tiba ngilang pas waktu sareupna. Oke, sareupna. Pasti penasaran sama alur ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Berbicara mengenai sareupna, sareupna adalah waktu yang menunjukkan untuk saatnya waktu beribadah. Itu waktu beribadah sholat maghrib. Nah, di waktu ini para orang tua tidak membiarkan anak-anaknya untuk berkeluaran di luar rumah. Karena apa? Karena di waktu sareupna ini, menurut kepercayaan warga setempat, waktu sareupna merupakan waktu bagi makhluk halus untuk berkeliaran. Untuk berkeliaran di waktu tersebut. Begitulah menurut kepercayaan masyarakat Sunda. Makhluk halus tersebut kita sebut saja dengan Sande Kala, yaitu Sande dan Kala. Nah, menurut kepercayaan masyarakat Sunda, Nekala adalah sejenis jin atau makhluk halus yang dimana makhluk ini sering berkeliaran antara waktu pergantian sore dan malam hari untuk mengganggu anak-anak yang masih berkeliaran di luar rumahnya. Diceritakanlah bahwa ada satu kampung yang dimana kampung ini terletak di lereng pegunungan. Nah, di kampung ini belum ada listrik, apalagi lampu. Hanya ada patromak dan damar yang menerangi di waktu malam hari. Singkat cerita, tibalah di waktu sore. Nah, di waktu sore ini diperlihatkan ada 4 orang anak kecil yang sedang bermain kelereng di depan rumah temannya. Kita sebut 4 orang anak tersebut adalah ada Yogi, ada Ilham, dan ada Chris sama adiknya. Nah, si adiknya Chris ini yang akan kita ikutin perjalanannya ketika dia hilang pas waktu sareupna. Biasanya mereka bermain kelereng di sore hari setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar, yaitu sekolah keagamaan yang biasa mereka ikuti setiap selesai duhur sampai waktu asar. Ya, biasa mereka belajar. Nah, tiba waktu asar. Setelah asar mereka pergi ke rumah masing-masing dan langsung mengambil kelereng dari rumahnya untuk mereka mainkan di depan rumahnya Yogi. Kenapa bermain kelerengnya di depan rumahnya Yogi? Karena di cerita ini diperlihatkan bahwa depan rumahnya Yogi ini areanya cukup luas, karena rumahnya Yogi ini terletak di dataran yang cukup rendah dan bisa diperlihatkan bahwa depan rumahnya itu cukup luas untuk bisa dibikin tempat untuk kita bermain kelereng di depan rumahnya. Setibanya mereka di depan rumahnya Yogi, biasa mereka bermain kelereng. Yo, kita bermain kelereng kayak gitu lah. Kayak kalian pasti tahu kan, permainan kelereng. Ya, kayak pasang 5, pasang 4, anti depot, ya kayak gitulah. Singkat cerita, tibalah di waktu sore hari. Waktu itu menunjukkan pukul 5.30, yaitu sebentar lagi untuk menuju waktu sareupna. Nan konon katanya di waktu sareupna ini sering keluar makhluk halus di kampung tersebut. Nah, si anak-anak tersebut bersiapan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Ilham pergi ke rumahnya dan Yogi pun siap untuk pergi ke rumahnya. Nah, si Chris dan adiknya ini persiapan juga untuk pulang dari rumah Yogi. Nah, pada waktu itu adiknya Chris kebelet mau kencing dan dia bilang sama kakaknya, kakak duluan aja, aku ingin kencing dulu, kebelet gitu. Kan diperlihatkan kan dia kebelet mau kencing, jadi dia nyimpang dulu ke rumahnya Yogi buat ikut kencing di WC-nya gitu kan. Kalian tau lah WC zaman dulu gimana ya. Nah, kayak gitu lah. Setelah adiknya Chris ini kencing, dia biasa keluar dari WC di rumahnya Yogi. Dia keluar dan sontak dia melihat kakaknya masih ada di depan rumahnya Yogi yang sedang memainkan kelereng. Dan dia tanya kakaknya, kak kok belum pulang? Yuk pulang, ini udah sore, keburu kemalaman, nanti ada Sande Kala.
Kakaknya bilang, kamu duluan aja, nanti aku nyusul gitu. Nah, adiknya Chris ini biasa pulang duluan. Yang mengagetkan adalah adiknya Chris ini melihat kakaknya sudah pulang dan ada di teras rumah. Lalu, siapa yang tadi? Siapa yang tadi? Adiknya Chris ini lari terbirit-birit, langsung pergi ke WC yang ada di rumahnya. Dia kunci itu WC, dia tutup. Dia langsung mandi tanpa berpikir panjang, dia wudhu, dan tibalah azan maghrib. Setelah waktu maghrib, dia beres mandi, beres wudhu, dia sholat, biasa makan sama kakaknya, dan tibalah waktu sholat isya. Setelah sholat isya dia sholat. Nah, setelah sholat isya ini dia baru cerita ke kakaknya. Dia bilang, kak, tadi aku lihat kakak di depan rumahnya Yogi, padahal kakak bilang duluan. Pas nyampe rumah kakak udah di sini. Yang tadi apa ya? Kakaknya ini bilang, udah jangan dipikirin, mungkin itu halusinasi, banyak bikin doa biar kamu tidurnya nyenyak. Udah baca doa. Tahu kan biasa dia baca doa sebelum tidur. Nah, dia pun tidur nyenyak sama kakaknya. Nah, di malam tersebut tidak terjadi apa-apa. Tibalah di keesokan harinya. Biasa mereka bangun pagi, sholat, dan makan, bersiap untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar, yaitu untuk sekolah dasar ke sekolah terdekat yang ada di kampung tersebut. Nah, biasa mereka berangkat sekolah, dan sampai di sekolah, adiknya Chris ini tidak menceritakan kejadian yang terjadi di sore hari tersebut. Malahan mereka berencana untuk bermain kelereng lagi di depan rumahnya Yogi. Tapi adiknya Chris ini mengelak. Dia bilang, teman-teman, bagaimana kalau bermain kelerengnya jangan di rumah Yogi terus? Bagaimana kalau kita bermainnya di depan rumahnya Ilham? Gimana? Kan bosan terus bermain di depan rumahnya Yogi. Nah, mereka pun setuju. Dan mereka pun pulang dari sekolah pada jam 12. Itu jam 12 siang. Setibanya di rumah, Chris ini sama adiknya langsung makan dan persiapan untuk melanjutkan kegiatan belajar, yaitu sekolah keagamaan di kampung tersebut. Nah, sekolah keagamaan ini adalah kita belajar beragama, yaitu kegiatan belajar tentang ilmu agama yang biasa dilakukan di madrasah-madrasah di kampung tersebut. Nah, waktunya yaitu dari jam 2 siang sampai jam 3 sore, yaitu sampai waktu asar. Nah, setelah asar ini biasanya mereka pulang. Anak-anak di kampung tersebut itu pulang ke rumahnya, entah itu main layang-layang, itu entah mereka main petak umpet. Nah, di sini kita ceritakan bahwa kita cerita tentang anak ini, anak yang sedang bermain kelereng. Tibalah waktu asar. Nah, anak-anak ini langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil kelereng dan untuk dimainkan di depan rumahnya Ilham. Setibanya di rumahnya Ilham, mereka datang. Yogi datang, Chris datang sama adiknya. Nah, mereka bermain ya biasa bermain kelereng semestinya dan tidak terjadi apa-apa. Bahkan kejadian-kejadian horor yang kemarin sudah hilang di pikiran adiknya Chris ini. Sontak tibalah di waktu sore. Sore itu yaitu Kamis menuju ke malam Jumat. Sore itu entah kenapa udaranya itu cukup dingin. Adiknya suara jangkrik terus berdecita, menggambarkan suatu sore yang sangat mencekam. Nah, waktu itu keluarlah ibunya Ilham. Nah, ibunya Ilham ini bilang, anak-anak kalian harus pulang, ini sudah sore, gak baik, nanti diculik Sandika loh. Sandika. Nah, karena kelamaan bermain, mereka akhirnya kesorean. Nah, dan mereka pun persiapan untuk pulang. Yogi biasa pulang ke rumahnya. Pulangnya dari rumah Yogi, Chris dan adiknya ini pulang. Tapi di perjalanan, adiknya Chris ini kebelet pengen BAB. Nah, mereka pun cari WC ya, cari pacilingan kalau bahasa Sundanya. Pacilingan ini atau takusnya. Pacilingan ini ada takusnya. Nah, takus ini adalah tempat kita BAB, di mana ketika kita BAB, nah BAB-nya ini langsung nyemplung ke air. Nah, di air ini ada tempat perikanan. Nah, kayak gitulah, kalian bisa bayangin. Nah,
adiknya Chris ini lagi BAB dan kakaknya nunggu di luar. Tiba-tiba adiknya Chris ini melihat ada sosok yang mengerikan di bawah air. Adiknya Chris ini pun terkejut. Dia teriak dan kedengaran oleh kakaknya. Mendengar adiknya berteriak, Chris ini langsung lari menuju ke sumber suara tersebut. Sesampainya di sana, dia ini hilang entah kemana. Entah dia langsung lari terbirit-birit ke rumah karena melihat sosok yang mengerikan, atau adiknya ini langsung kecemplung ke air, atau adiknya ini diculik sama Sanekal. Oke guys, sampai di situ dulu. Nah, untuk lebih penasaran, adiknya ini kemana? Untuk penasaran, siapa yang penasaran? Tonton episode berikutnya. Oke teman-teman yang sudah nonton, terima kasih, dan semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kalian penasaran sama adiknya di sini kemana? Tonton video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya kita akan ngikutin perjalanan adiknya kemana, perjalanan adiknya ini kemana gitu guys. Oke, thank you kepada teman-teman yang sudah mau nonton, dan tolong support channel ini dengan cara subscribe dan subscribe ya guys. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.